Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna masjidana wa fi riwayatin fala yaqrabanna musallana. Wa qala fi haditsin ukhra, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannata ya arhamar rahimin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah tidak lama lagi kita akan menyongsong datangnya salah satu dari dua hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Adha itu dari kata dohaya, doha yadha. Dohaya itu sama dengan naharo, yaitu menyembelih. Maka Idul Adha adalah hari raya yang kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah luhumuha, yaitu dagingnya, wala dimauha, dan juga darahnya. La yanalallah, lan itu adalah harf yang menafikan. Nafi itu sekali-kali tidak akan terjadi. Maka ketika ada firman-Nya lan yanalallah, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darahnya. Maknanya Allah tidak membutuhkan daging dan darahnya. Apa maknanya para hadirin rahimani wa rahimakumullah Bapak dan Ibu? Sebenarnya adzabhu atau an-nahru, menyembelih atau syariat menyembelih hewan kurban itu sudah ada dimulai sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kita sama-sama tahu ketika itu di dalam surat As-Saffat Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka, kata Ibrahim, sungguhnya aku melihat di dalam tidurku, di dalam mimpiku, aku diperintah untuk menyembelihmu. Maka kata Ismail, ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Maknanya apa? Berserah. Dia sudah menerima ketetapan itu. Maka kemudian kita sama-sama tahu ketika falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah sama-sama sudah bersiap melaksanakan perintah, aslama ini berserah diri, hatinya sudah pasrah. Wa tallahu lil jabin, ketika pisau sudah menyentuh leher, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, maka kami panggil, kami seru, wahai Ibrahim, kamu sungguh telah
hampir melaksanakan perintah itu, artinya ketaatanmu sudah teruji, maka kemudian digantikan dengan wa fadainahu bidzibhin adzim, digantikan nyawa seorang Ismail itu digantikan dengan kambing kibas, yang dalam riwayat disebutkan itu adalah kambing yang dipersembahkan oleh Habil putra Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika Allah memerintahkan keduanya untuk memberikan persembahan. Kurban adalah persembahan. Bapak dan Ibu, saya ingin di-clear dulu yang pertama bahwa enggang sepindah bilih kita ini kadang sering bercanda di antara kita. Nek ora iso tuku hewan kurban, sing penting ora kurban perasaan. Kita declare dulu nggih, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kata-kata kurban dan kata korban itu dua kata yang berbeda. Kurban itu dari bahasa Al-Qur'an, dari kata qoroba yakrubu kurbanan. Apa maknanya? Kurban adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Sesuatu yang dipersembahkan untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Dalam konteks ini kurbannya adalah menyembelih hewan. Kenapa kok jadi kurban itu menyembelih hewan? Karena Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya menyampaikan bahwa perintah kepada Qabil dan Habil itu untuk kedua-duanya mempersembahkan apa yang profesi mereka. Qabil itu adalah petani, sedangkan Habil adalah peternak. Qabil kemudian dia mempersembahkan dari hasil panennya, yang kemudian dia nalar bahwa hasil panen itu nanti, karena begini Bapak dan Ibu, dulu mereka tahu bahwa kurban itu kalau dipersembahkan kepada Allah itu justru diterimanya dengan cara dilahap oleh api. Jadi kurbannya itu apapun bentuknya itu sudah ditaruh di tengah tanah lapang. Kemudian mereka menunggu, nanti ketika tanda diterima justru nanti dilahap oleh api. Secara logika, sesuatu yang dilahap oleh api pasti habis ya, hilang begitu. Maka Qabil dengan akalnya, dia menalar persembahan ini, sehingga kemudian dia mikir, ini sama saja nanti kan kalau dipersembahkan juga dilahap oleh api, maka dia ambil dari hasil panennya yang justru tidak yang terbaik, sortiran. Dalam riwayat Ibnu Katsir bahkan disebutkan ketika dia berjalan menuju tempat persembahannya, dia masih nyortiri, yang ranum, yang matang masih dimakan sama dia. Sehingga kata kunci yang muncul justru kurban dari Qabil itu bukan kurban yang terbaik yang muncul dari jiwa yang tulus. Poinnya. Sedangkan Habil memahami konsep perintah. Bahwa ketika perintah selalu saja baik. Perintahnya adalah untuk berkurban, mempersembahkan sesuatu supaya lebih dekat kepada Allah. Maka Habil menganggap semakin baik, kedudukannya semakin tinggi, pahalanya semakin banyak. Sehingga Habil mempersembahkan domba atau anak domba dalam riwayat yang bahasanya itu disayang dari kecil. Nek kita punya anak kecil itu yang sayang sama hewan kemana-mana diewer-ewer itu Bapak Ibu. Dirawat dengan sepenuh hati, betul-betul itu yang terbaik, sehingga itu yang dipersembahkan. Yang muncul istilahnya adalah antayyibi nafsin atau minti bati nafsin. Kurbannya Habil justru muncul yang terbaik karena diiringi jiwa yang tulus, jiwa yang totalitas. Ini yang poin pertama yang perlu kita catat. Ampun bercanda dengan istilah kurban. Bukan pareng, kurban perasaan nggak boleh. Perasaan kita itu terlalu mulia untuk dikorbankan, gitu. Nomor sepindah. Maka kita kembali ayat di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kenapa Allah memfirmankan ayat ini? Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah atau yang dilihat oleh Allah adalah manifestasi takwa, bentuk takwa kalian, aplikasi takwa kalian. Kenapa? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau rumiyin pada masa zaman jahiliyah mereka tahu bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah sebuah ibadah. Tetapi mereka kemudian punya keyakinan berikutnya bahwa apa-apa yang dipersembahkan untuk berhala mereka itu sampai kepada Allah. Sedangkan apa-apa yang dipersembahkan khusus untuk Allah, berhala mereka tidak dapat bagian. Tolong dicatat nggih, niki orang jahiliyah.
Orang jahiliyah itu berpendapat kalau sesuatu dipersembahkan langsung kepada Allah, itu berhalanya nggak dapat bagian. Tetapi kalau sesuatu dipersembahkan untuk berhala, Allah dapat bagian. Maka mereka ketika menyembelih, itu kemudian mereka darah yang dari hewan sembelihannya yang mereka persembahkan. Makanya orang-orang jahiliyah itu hukumnya, sembelihannya kan halal atau haram? Hukum sembelihan orang kafir halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena dipersembahkan tidak untuk Allah yang pertama kali. Maka mereka ketika menyembelih di depan berhala-berhalanya, darahnya itu ditampung, kemudian setelah itu darah itu diusap-usapkan di patungnya, karena menurut mereka apa yang dipersembahkan untuk patung itu sampai kepada Allah. Maka di ayat ini Allah menegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'u. Allah itu tidak butuh kepada daging dan darahnya, karena itu adalah bersifat unsur duniawi. Duniawi itu kita yang butuh, manusia yang masih hidup. Allah tidak butuh itu. Tetapi yang Allah lihat adalah manifestasi takwa. Maka dari sini para ulama memberikan rambu-rambu. Hewan kurban yang terbaik yang kita berikan adalah yang paling mampu kita beli. Kalau panjenengan punya uang 10 juta, iuran di masjid untuk kolektif sapi adalah 3.500.000. Mriki pinten Pak Joko? 3.500.000 nggih. 2.500.000. Mantap. Nembe mireng kula nek ada 2,5. Setiap tahun 2,5 Pak Joko. Oke. Berarti berapa kumpulnya? Berarti 17,5. Baik. Kalau ternyata memang iuran di masjid ini 2,5 juta, tapi jenengan memang longgar, punya harta lebih, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun", siapa yang memiliki kelebihan harta. Sa'ah ini adalah sampun longgar, sudah longgar, sudah tertunaikan. Misalkan dia punya hutang, dia sudah tidak punya hutang. Kalau sebelumnya punya hutang sudah terbayarkan, karena hutang itu wajib. Artinya betul-betul sudah longgar ini, sudah free. Maka kata Rasulullah, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelebihan harta, walam yudhahi, kemudian datang waktu untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban atau dia enggan berkurban, kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna masjidana. Dalam satu riwayat yang lain, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Saya ulangi ya, siapa yang memiliki kelebihan harta dan jatuh waktu berkurban, dia tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang tidak boleh masuk masjid itu sejatinya adalah orang-orang kafir, karena mereka najis. Kenajisan mereka tersebab karena mereka punya hadas besar yang tidak pernah mandi janabat dan mandi besar, maka mereka najis, hukumnya tidak boleh masuk masjid. Sehingga amalan pertama dari orang kafir yang masuk Islam justru adalah mandi janabat untuk membersihkan hadas besar. Terus pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah menyamakan status hukumnya? Orang yang muslim punya kelebihan harta, dia tidak mau berkorban, kemudian disamakan Rasulullah dengan perintahnya jangan dekat-dekat masjid kami. Berarti padha wae karo wong kafir sing ora entuk mlebu masjid. Dari sisi apa persamaannya? Bukan karena kemudian mereka dianggap kafir, jangan nggih. Jangan, itu rodok keras itu. Enggak. Disamakannya oleh Rasulullah jangan dekat-dekat masjid kami justru tersebab karena keduanya punya sifat yang sama, yaitu ingkar atas perintah Allah. Orang kafir ingkar atas perintah Allah. Ini jelas-jelas muslim, ngerti syariat, hartane longgar, tidak mau berkorban, dia menyerupai sifat orang kafir, enggan, maka sama sifatnya, kedudukannya wallahu a'lam bishawab. Kalau toh sampai tingkatan sama, itu yang kerugian di atas kerugian. Maka kalau ambali, kalau kemudian di Masjid As-Salam ini iurannya 2,5 juta, ternyata longgaripun panjenengan adalah 10 juta, maka kalau ditanyakan hewan kurban yang terbaik yang kita berikan apa? Sebenarnya secara afdholiyah tidak bisa tergantikan. Kita bicara afdholiyah nggih. Secara afdholiyah 1 ekor kambing akan tetap lebih diutamakan daripada 1 bagian sapi. Ngapunten Pak Joko, niki mboten ngompor-ngompori ben kurbane kirang. Ben ganti wedhus mboten.
Kita bicara hukum asal afdholiyah, ngoten nggih? Hukum asal secara afdholiyah tetap 1 ekor kambing lebih utama dari 1 bagian sapi. Ya. Kenapa? Karena kalau 1 ekor kambing kita merdeka, milih kambing sing piye wae terserah gitu. Kalau 1 bagian sapi kan kita ikut bareng-bareng. Toh kadang iurannya sama, sapinya berbeda. Betul nggih? Karena kan mboten saged sama rata. Tetapi klausa hukum ini bisa berubah sebagaimana kondisi. Karena hukum itu ditetapkannya sebagaimana situasional dan kondisi. Ketika hari ini pekurban, nah begitu. Yang kurban sudah cukup banyak tapi belum sebanyak yang standar, maka kita berarti dalam konteks ini kita lebih butuh kumulasi jumlah daging, maka iuran patungan itu hari ini mungkin lebih aslah. Kenapa? Jumlah daging yang dibagikan lebih banyak. Tetapi kembali ke hukum asal, sebenarnya tetap secara hukum asal 1 ekor kambing akan lebih utama dari 1 bagian sapi. Terus 1 kambing yang seperti apa? Balik, kalau dia punya uangnya 10 juta, maka tetap kambing yang terbaik yang dia berikan. Aku saya penting duit 10 juta longgar ning aku tuku sing 1.500.000 ya itu berarti bukan yang terbaik. Nggih tahu Bapak Ibu nggih? Karena konsep takwa adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Semakin bagus, semakin baik. Semakin besar dan semakin gemuk berarti semakin tinggi nilai pahalanya. Rasulullah SAW bahkan mengatakan bikulli sya'ratin minhu ajr. Setiap helai bulu hewan kurban kita itu ada pahala yang tersimpan. Coba nek bulune dawa. Pahalane dawa napa pendek? Bahasanya begitu. Kalau saya mampu membeli 1 ekor kambing yang seharga 6 juta misalkan, maka saya beli itu. Kenapa? Karena itu adalah bahasanya kurban, takorrub itu loh Bapak Ibu. Sama katanya, korroba yakrubu, kurbanan, takorruban itu sama. Jadi kita takorrub itu kan mendekat kepada Allah. Kurban itu mempersembahkan sesuatu untuk mendekat kepada Allah atau supaya kita dianggap dekat sama Allah. Semakin bagus maka kedudukannya semakin dekat, pahalanya semakin tinggi. Pripun? Sampun? Cekap nggih? Monggo Pak, langsung mawon. Siap. Ya. Kurbannya kan banyak. Ya. Karena mengurban dan mengurban. Tidak satu. Iya. Gimana? Baik. Gimana dengan orang yang hartanya berlebih kalau dia kemudian kurban tidak harus 1? Enggak apa-apa, Pak. Karena kurban ini kan tidak menjadi jatuhnya wajib. Kurban Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah tidak pernah jatuh kepada hukum wajib. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga kalaulah dia tidak berkorban, sebenarnya bahasanya ketika dia tidak wajib, dia tidak langsung dosa. Sebagaimana itu adalah sesuatu yang wajib yang ditinggalkan. Tetapi kita perlu lihat, kenapa mu'akkad? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang punya kelebihan harta, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Itu adalah zajr, itu adalah peringatan yang sangat keras Pak. Maka kemudian gimana kalau dia kaya raya, dia korbannya banyak, boleh nggak? Boleh, justru itu. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW pernah dikomplain oleh orang-orang miskin pada waktu itu dengan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami melampaui kami dari pahala. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang kami enggak mampu. Berarti apa? Kalau dia kaya, maka itulah fadlnya. Itu nilai plusnya bagi dia, tergantung dia manfaatkan atau tidak. Kemudian kalau dia berkurban lebih dari 1, ahsan. Semampu dia, di titik itu semampu dia berapa? Misalkan hari ini nyebut tokoh nggih, Pak Presiden kita punya banyak sapi yang dititipkan di masing-masing daerah, boleh atau tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah-sah saja. Wong urusan ibadah itu urusan ibadah itu ego kok. Urusan ibadah itu ego, maksudnya ya kita kan boleh tidak mau bagi-bagi pahala. Nggih Pak Joko nggih. 1 sapi atas nama keluarga Pak Joko, tok. Boleh atau tidak? Boleh, nama 1 orang saja boleh. Tapi 1 sapi yang beli 1 orang Pak Joko, kemudian diakatkan untuk 7 nama, boleh atau tidak? Boleh juga. Yang penting kalau perserikatan,
perserikatan atau namanya kolektif itu maksimal 7. Maksimal. Saya masuk ke kolektif Pak nggih. Langsung ke urusan kolektif. Kolektif itu maksimal 7. Kalau nggak sampai 7 bagaimana? Nggak ada masalah. Karena maksimalnya 7. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada orang yang kolektif hanya dapat 4 orang begitu. Boleh nggak 4 ini? Boleh saja. Bahkan di dalam fikih mazhab Syafi'i bahkan didetilkan 4 kolektif 7 itu tidak harus sama, Pak. Tidak harus sama. Kalau di masjid ditentukan 2,5 itu sebagai acuan rata-rata ngoten nggih. Tapi kemudian kolektifnya itu wis diangkati wong 5 wae, sing 4 loro setengah, sing siji genepi kurangane 10 juta misalnya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena semakin besar atau semakin tinggi nilai yang dia keluarkan, semoga kedudukannya di mata Allah semakin dekat. Tapi nggak boleh melebihi. Contoh, sak masjid As-Salam urunan 100.000. Terus ditukokne hewan kurban, itu tidak jatuh kurban. Kecuali kalau arisan gini Bu, saya sampaikan ya. Gimana dengan arisan kurban? Bolehnya arisannya. Saya katakan bukan nggak boleh arisannya. Arisannya boleh, tetapi jatuh hewan kurbannya diakotkan dulu. Contoh saya nyebut di sekolahan lah yang paling sering ya, anak-anak siswa itu kan disuruh iuran untuk kurban, itu tidak langsung jatuh kurban. Iuran patungan beli hewan. Terus gimana biar jadi kurban? Ketika sudah dibelikan hewan, maka dihibahkan atau diakotkan ke 1 orang. 1 orang atau 7 orang, 7 nama gitu. Ini hewan ini diakotkan untuk kurban dari 7 nama atau 1 nama. Itu baru jatuh kurban. Tapi kalau langsung nggak ada akot yang itu nggak jatuh, Pak. Kenapa? Karena perserikatan itu maksimal hanya kolektif itu maksimal 7. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Ampun. Ada yang lain yang ditanyakan? Monggo, Pak Joko. Ya. Iya. Ya. Ya. Nggih. Enggak apa-apa, Pak. Karena kita memfasilitasi nilai. Enggak ada masalah di situ. As-Salam menentukan 2,5 karena sapi yang disembelih di sini dengan rate harga segitu, enggak ada masalah. Tidak kemudian merusak pasaran juga tidak. Kenapa? Karena sebenarnya lebih ideal adalah dia menyesuaikan dengan kemampuan. Maka kami ulangi nggih Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, fattaqullaha mastata'tum. Konsep takwa itu adalah sesuai dengan kadar kemampuan, tapi kadar kemampuannya yang maksimal. Saat ini kula tanglet, Bapak dan Ibu, kalau kemudian hari ini ada orang kurban dengan kambing, dia kalau iuran sapi 2,5 dia nggak mampu, nggak cukup duitnya. Kemudian dia cuma punya uang 1.500.000 kemudian misalkan. Saya pernah mengalami ini Pak, 2017 seingat kami, saya sama istri itu berdua di tanggal 9 Dzulhijjah itu kami berdua senyum-senyum itu. Piro tabungannya itu, ngomong kurban ya kita kurban, bismillah. Kamu berapa? Ternyata istri punya 700.000 waktu itu Pak. Di simpanan saya, tabungan saya 600.000. Kami kumpulkan 1.300.000 waktu itu. Maka kemudian kami sore itu berangkat ke tempat orang yang bukan bakul Pak, tapi peternak langsung. Kalau bakul kan nilainya lebih tinggi. Kami kodarullah ada kenalan peternak, kami datang. Aku duweni 1,3. Dapat nggak hewan korban yang memenuhi syarat? Kan intinya memenuhi syaratnya. Kalau kambing itu 1 tahun atau sudah poel, ya kan? Kalau sapi 2 tahun sudah poel, kalau unta 4 tahun. Ya itu ada batas minimal untuk diperbolehkan. Ini syarat sah dan tidak sahnya di situ. Maka biasanya untuk urusan hewan korban itu tanyanya adalah poel atau belum. Maka kemudian kami dapat Pak, itu waktu itu kambing dengan harga 1.300.000. Memang tidak besar. Tetapi di poin itu kami merasakan betul itu yang mampu kami berikan. Yang terbaik itu udah nilai paling maksimal. Maka kalau Pak Joko tadi bertanya, gimana boleh atau tidak? Masalah menentukan nilainya 2,5, nggak ada masalah. Wong Hatta As-Salam menentukan nilainya per 1 bagian 7 juta aja nggak ada masalah kok. Selama disepakati. Atau diberi opsi. Ada beberapa masjid yang memberikan opsi nilai atas nilai bawah. Kalau mau sapi yang besar iurannya 3,5. Kalau mau sapi yang standar, bahasanya bukan besar kecil ya, sapi yang 3,5 disediakan, sapi yang 2,5 disediakan iuran, itu boleh.
nggak ada masalah. Kemudian saya ingin lanjutkan dengan pertanyaannya Pak Joko. Gimana kalau saya sudah iuran satu bagian sapi di Masjid As-Salam 2,5 juta, tapi saya masih punya nilai lebih, saya masih punya uang lagi 2,5 juta, bolehkah saya kemudian berkorban lagi? Boleh, kan nggak ada batasan. Di Masjid As-Salam satu bagian 2,5, satu bagian sapi, kemudian yang sisanya saya belikan 1 ekor kambing, boleh? Boleh saja. Di atas namakan siapapun, boleh. Atas nama saya sendiri korbannya telu ora apa-apa. Pripun, Pak? Monggo. Panjenengan kalau sudah angkat tangan enggak jadi. Oh, tidak jadi, saudara-saudara. Pripun, Pak? Hewan kurban itu apa guyonan apa suruhan yang katanya untuk hewan kurban itu Ditumpai. itu dipakai untuk kendaraan. Taib. Kita sering mendengar hewan kurban itu engko jadi kendaraan di akhirat gitu ya. Ditumpai nek sapi, ditumpai wong pitu. Sebenarnya pemaknaannya tidak langsung letterlek seperti itu. Itu tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah nggih, tetapi pemaknaannya adalah karena kita berserikat di dalam pahala dan pahala itu nanti yang akan kita harapkan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Akan istilah saja. Bahasanya memang begitu. Ditumpai wong pitu, iya karena 1 ekor sapi boleh berserikat 7. Nek berserikatnya papat ya ditumpai wong papat. Makanya tadi saya matur, konsep beribadah itu adalah egois. Semakin terbaik yang saya berikan semakin bagus. Kudune sapi siji ditumpai wong pitu tak tumpai dhewe gah aku bagi-bagi. Boleh atau tidak? Artinya, pangapunten, saya tidak mengatakan itu langsung tidak boleh, karena itu adalah pembahasaan. Karena kita butuh berpahala itu. Pahala dari hewan kurban kita, insya Allah semoga nanti kita panen nanti di akhirat. Ya dibagi pitu, nek yurane sak ekor sapi bertujuh dibagi 7. Dan bisa jadi, pangapunten, bisa jadi dibagi 7 ini nanti nilai pahala di sisi Allah beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena ada orang yang dia iuran satu bagian sapi, uangnya puluhan miliar, misalkan. Tapi ada orang yang memang dengan memenuhi satu bagian sapi itu dia totalitas. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ampun kesupen, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sabaqa dinarun alfu dinarin. 1 dinar itu melebihi atau melampaui, nilai pahalanya melampaui 1000 dinar. Saya ulangi ya. 1 dinar di mata Allah itu nilai pahalanya melampaui 1000 dinar. Hitung-hitungannya kita, 1 kali 1000 kathah sing pundi? Nah, betul sepakat. Nilainya 1 sama 1000 banyakan mana? Memang nilai dohirnya 1 banding 1000 banyakan 1000. Tapi di mata Allah, Allah tahu. Kenapa? Kenapa yang 1 dinar itu menurut Rasulullah lebih utama, lebih tinggi nilainya di mata Allah daripada yang 1000. Nilainya memang 1 bandingnya 1000. Tetapi yang 1 ini dia bekerja. Setiap hari dia cuma dapat 2 dinar. Yang 1 dinar dia infakkan. Yang 1 dinar yang lain nanti dia jadikan modal untuk berdagang hari esok dan untuk nafkah keluarganya di rumah. Makanya berarti ketika dia berinfak 1 dinar itu nilainya 50%. Sedangkan yang 1000 dinar memang secara nilai 1000 Pak Bu, tetapi penghasilannya setiap hari ratusan ribu. Jadi nggak ada 1%-nya, begitu pahamnya. Jadi nilai prosentasenya semampu kita. Makanya konsep takwa itu adalah sesuai dengan kemampuan, tapi yang paling maksimal, yang paling terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo Bapak. Sekedap. Monggo Bapak. Siap. Terus kemudian wujudnya atau doanya itu kan ada yang di atas namakan ini, kemudian busuk ini lagi, atau mungkin langsung dalam satu keluarga. Oke. Siap. Taib, barakallahu fikum. Pertanyaannya akad nama pekurban gitu nggih Pak nggih. Akad untuk nama pekurban. Bagaimana? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat dari Ali bin Abi Thalib, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini aqranaini amlahaini." Rasulullah itu berkorban dengan 2 ekor domba kabsyaini aqranaini yang tanduknya besar, amlahaini ginuk-ginuk. Iya, benar. Sifatnya amlahaini itu ginuk-ginuk, yang banyak dagingnya. Berarti Rasulullah memberikan yang terbaik, itu poin pertama. Nah, di dalam riwayat yang lain kemudian dilanjutkan. Kambing yang pertama Rasulullah sembelih diakotkan Allahumma hadza minka walaka hadza min gitu, atau an gitu.
Ya Allah, sesungguhnya hewan ini adalah darimu dan kami persembahkan untukmu. Ini adalah kurban atas nama, bahasa kita begitu, atas nama Muhammad dan keluarganya. Yang pertama itu untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Yang kedua disembelih hadza an ummati. Yang kedua itu disembelih untuk umatku, kata Rasulullah, yang tidak mampu berkorban. Itu diwakili sama Rasulullah. Artosipun nopo? Saking sayangnya Rasulullah, Bapak dan Ibu, jauh zaman dahulu Rasulullah sudah memprediksi di antara umat-umatnya ini ada yang tidak berkorban karena memang tidak mampu. Dan kebanyakan kaum muslimin, pangapunten, memang banyak yang fuqara dan masakin. Justru adanya mereka membuat Islam ini hidup. Karena mereka yang ibadahnya paling tulus, doanya paling kencang. Mereka yang ketika di medan-medan perang itu bisa membuat peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Iya, memang sunatullahnya begitu. Maka kalau hari ini daftar orang paling kaya di dunia itu diduduki oleh mereka-mereka yang bukan muslim, wajar. Pun jangan buat cah bingung, itu sawajare. Tetapi yang muslim yang punya rezeki harus sadar bahwa dia punya tugas untuk berbagi kepada yang lain. Terus kita kembali, gimana dengan akad namanya? Maka para ulama memberikan satu rumusan, diakadkan atas nama kepala keluarga. Diakadkan atas nama kepala keluarga, maka siapa-siapa yang berada di bawah tanggungannya, yang dia tanggung itu semuanya mendapat pahalanya. Kepala keluarga gitu. Atau dispesifikan langsung, didetilkan atas nama Pak Joko dan keluarga gitu. Memang itu untuk mengikat pahala, akad itu gimana kalau ada dengan orang yang sudah meninggal di antara kami, bolehkah diakadkan untuk mereka? Boleh, tetapi kalau diakadkan untuk mereka satu orang, yang lain nggak dapat. Kenapa? Karena yang sudah meninggal itu spesial hukumnya. Contoh, saya mau kurban Pak satu bagian. Lanjut ini Pak. Oh lanjut nih. Saya pengen kurban satu bagian, saya atas namakan bapak saya yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi kurban itu khusus, memang pahalanya tercurahkan hanya untuk bapak yang sudah meninggal. Saya yang masih hidup tidak dapat pahala dari kurban itu karena kurbannya untuk bapak. Tapi saya mungkin dapat pahala dari si yang lain, yaitu menghadiahkan kurban untuk bapak. Maka atas nama kepala keluarga dan keluarganya itu akan lebih hati-hati. Fulan wa ahluhu gitu. Atas nama Pak Joko dan keluarganya itu sah. Itu diwakili oleh Pak Joko satu orang, semuanya dapat pahala yang sama rata. Ngerti nggih? Monggo yang lain. Niki nek mboten enten tanglet kita tutup nih. Oh iya Ibu dulu. Sebentar Pak, Ibu dulu. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nggih. Baik. Nggih. Pertanyaannya hampir sama nggih, masalah akad. Yang jelas setahu saya wallahu alam bisawab niki sependek ilmu saya, nanti boleh dirujuk kepada asatid yang lain juga, bahwa kalau diakadkan atau diatasnamakan ke satu orang kepala keluarga, itu yang di bawah tanggungannya dapat semua. Di bawah tanggungan. Pertanyaannya, ibunya itu di bawah tanggungannya atau tidak? Beda rumah loh Pak. Beda rumah Pak. Pertanyaan saya begitu, ibu itu yang beda rumah kan gitu tadi, itu di bawah tanggungannya si anak atau tidak? Berarti tidak dapat. Al-istiraku fi thawab, berserikat di dalam pahalanya tidak dapat karena tidak di bawah tanggungannya si anak. Yang dapat dengan kurban di atas namakan si anak ya anak itu dan siapa yang di bawah tanggungannya. Artinya kalau memang sudah pisah rumah itu sudah berdiri sendiri, tidak tertanggung, itu artinya berdirinya kurbannya masing-masing itu kalau bisa. Iya. Kita bicaranya bukan kewajiban, jangan dicampur adukkan masalah kewajiban di poin ini, Pak. Kita bicara poin di bawah tanggungan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban bakti ya kita bakti, Pak. Bahkan kalau kita beribadah pun, anak beribadah, orang tua bisa dapat investasi pahala. Tapi kan tidak langsung begitu. Poinnya tidak di titik itu. Orang tua dapat pahala dari sisi bakti kita. Bukan dari sisi dapat istiraq fit thawab, cipratan pahala dari korban langsung, enggak. Korban itu yang di bawah tanggungan.
Nggih. Jadi yang kita tanggung, kalau saya ya saya tanggung, siapa yang saya tanggung begitu. Maka kalau ibunya di rumah sendiri dengan keluarga sendiri, anaknya udah rumah-rumah sendiri, itu masing-masing harusnya. Kalau mampu ya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Joko wonten dawuh. Oh, sama. Nggih. Oke, siap. Di sini panitia dapat upah nggak? Pak Joko biasanya panitia dapat jatah upah nggak? Dapatnya bentuk apa? Taib. Taib. Kalau bentuknya daging, saya wallahu a'lam bishawab, pendapat yang saya ambil tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengurusi kurbannya Rasulullah. Ali kan menantunya kan. Maka kemudian Ali melaksanakan perintah Rasulullah SAW, bapak mertuanya kan, tapi Rasulullah kan begitu. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan dalam riwayat ya Sahih Bukhari Muslim, Ali mengatakan wala nu'til jazaru minhu syai'a, dan kami tidak diperbolehkan memberi upah bagi tukang jagal dari hewan kurban itu sedikit pun. Saya ulangi nggih. Kami tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurbannya sedikit pun. Maknanya apa? Kalau tukang jagal ya kita anggap dalam satu kesatuan kepanitiaan penyembelihan itu, maka dia tidak boleh mendapat upah dari kepanitiaannya atau dari tenaganya, dia nggak boleh. Dari hewan kurban itu diambilkan tidak boleh. Kenapa? Karena terlalu remeh Bapak Ibu. Saya matur nggih, menika sudut pandang mawon, panjenengan boleh sepakat boleh tidak. Tapi kami biasanya diberi nasihat begini, terlalu remeh amal soleh kita ketika amal soleh itu dinilai hanya sekedar dengan satu kantong daging. Kalau kita menjadi panitia yang ikut cucul, ikut gluput. Gluputnya kita cuma dapat satu kantong daging. Bisa jadi satu kantong daging itu membuat hati kita kotor, kemudian kita tidak mendapat pahala yang lain. Terlalu remeh amal kita kalau cuma dibandingkan dengan satu kantong daging. Sebentar guys, saya lanjutkan. Terus bagaimana? Maka kemudian kita sama-sama tahu dari nilai nominal yang dikumpulkan, pekurban, pangapunten menika, pekurban harus sadar betul bahwa ketika menitipkan hewan kurban, dia tidak hanya menitipkan hewan, tapi juga harus menanggung biaya operasionalnya. Harus begitu. Dia itu harus sadar betul. Orang cuma sementing aku cucul nitip pedus tok ora enak operasional, enggak bisa. Memang wong liya dianggap gratis kabeh begitu. Maka pun niki bahasa tok leh ngene iki. Maka biasanya nanti dikasih administrasi. Silahkan yang mau menitipkan hewan kurban ke masjid, kambing boleh, sapi boleh. Kalau kambing biaya operasionalnya sekian, sapi biaya operasionalnya sekian. Itu kemudian biaya itu kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk jagal dan lain sebagainya bisa diambilkan dari situ, Pak. Itu ngoten nggih. Yang kedua, atau kalau tidak, misalkan memang tidak ada sama sekali biaya operasional nih. Saya tidak mengatakan ini pendapat paling mutlak, tidak, tetapi salah satu opsinya kalau memang kemudian tidak ada sama sekali dan harus dikeluarkan nilai sebagai tanda kutip ya, jangan dikatakan upah, kalau upah terlalu remeh ya, sebagai uang lelah atau sebagai pengganti lelah gitu, maka diambilkan dari dana infak malah soal boleh. Kenapa? Karena infak yang kita kumpulkan untuk maslahat umat, betul kan? Kalau itu tidak dilaksanakan, tidak diberi itu, maslahat umat tidak berjalan. Kurban, syariat kurban untuk penyembelihan ini tidak bisa masuk, maka boleh dikeluarkan operasionalnya dari situ. Tetapi saya ingin matur kembali ke panjenengan semuanya yang di sini. Moga-moga panjenengan sepakat membuka ruang hati bahwa jangan sampai nilai ibadah kita hanya remeh, menjadi remeh sekali ketika kita mengharap penambahan nilai daging. Jangan. Karena Rasulullah SAW melalui Ali bin Abi Thalib mengatakan kami dilarang, kata Ali, kami dilarang memberikan upah bagi orang yang bekerja dalam prosesi kurban itu dari daging kurban, nggak boleh. Maka kalau ada jagal kemudian diupahi kepala nggak boleh. Saya ulangi nggih, upah loh nggih. Tolong dicatat, jangan dilangsung generalisir, enggak, upah. Tapi kemudian kalau ada tukang jagal, selesai dia menjagal, kemudian dari sohibul kurban semuanya bersepakat menghadiahkan, itu boleh. Tolong dicatat, bedakan upah dan hadiah. Ini tipis sekali bedanya, tipis sekali. Tolong hati-hati. Tolong hati-hati.
Upah itu berarti nek ra entuk dia nuntut. Hadiah nggak bisa, dia nggak request dan nggak bisa ngapa-ngapa. Dikei alhamdulillah ora ya ora apa. Tapi kalau upahnya dari hewan kurban nggak boleh. Tapi upahnya diambilkan dari yang lain. Hari ini kalau tim jagal biasanya ada nilainya kan. Ada yang 500.000, ada yang 700.000. Monggo kalau itu malah nggak ada masalah, sah-sah saja. Karena dari awal sudah diakotkan ada biaya operasionalnya. Pripun? Sampun? Ada yang lain? Gimana Pak? Lah segenap, saya tahu. Kebijakan panjenengan dikasih. Lah panjenengan itu siapa? Oke, enggak. Panjenengan kan ketua panitianya, fasilitator kan berarti. Oke, yang punya daging siapa sih Pak? Nah, di situ poinnya. Karena kenapa panitia tidak boleh mentransaksikan daging kurban? Karena dia berdiri di dua kaki. Dia ketika menerima donasi itu mewakili penerima. Kemudian ketika dia sudah memberikan sapi, itu mengelola sapi, itu dia mewakili sahibul kurban. Wakil tidak menentukan kebijakan. Maka kenapa panitia itu tidak boleh transaksi? Biasanya itu ranah diskusinya adalah kulit. Kulit boleh nggak panitia jual? Nggak boleh. Kalau kita pakai pendapat di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi mutlak tidak boleh dijual. Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu harus dibagi rata. Tetapi di dalam mazhab yang lain, kalau mau dijual, diakotkan dulu ke satu orang. Berikan dulu ke satu orang yang berhak mendapat. Biar dia yang transaksi, bukan kita. Karena kita panitia tidak layak untuk bertransaksi. Maka kalau Pak Joko tadi menyampaikan, kan panitia nggak minta, tapi kami yang berinisiatif. Lah panjenengan dalam posisi ini sebagai apa? Kan begitu, wakil kan? Wakil itu mutlak berhak mentasarufkan atau dia bagian. Mentasarufkan hanya sebagian sebagaimana izin dari sahibul Quran. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau kita bicara diskus di sini nanti agak panjang, tapi saya ingin menyampaikan secara sederhana begini. Hewan kurban menurut mustalahat syar'i itu pembagiannya ada 3 bagian. Sepertiga untuk sahibul kurban, maka sahibul kurban tidak boleh lebih dari sepertiga. Contoh, sapi bertujuh. Ya kolektif 7 orang. Maka 7 orang ini bagiannya dari 1 ekor sapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Kalau dagingnya dari 1 ekor sapi itu misalkan dagingnya hanya 100 kilo, maka dibagi 3. Berarti jatah untuk sahibul kurban itu cuma 33 kilo. 33 kilo dibagi 7 itu nggak sampai 5. Nggak sampai Pak. Itu hanya 4,7 lah misalkan. Atau kita bulatkan 4,5 kilo. Maka dia tidak boleh dari awal sudah ditentukan dulu. Sahibul kurban di sini dapat jatah 5 kilo. Tidak boleh. Kurang boleh. Lebih nggak boleh. Sepertiga saja jatahnya. Ngerti nggih? Sepertiga saja jatahnya. Terus boleh nggak sahibul kurban request? Jatahku tak jaluk lidah, hati, sandung lamur. Boleh tuh? Sebentar. Boleh. Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh, selama tidak melebihi jatah yang dia terima. Jatah kolektifnya sepertiga dari total. Jatah dia, dagingnya 4,5. Kalau dia punya request yang lain, kalau saya saran silahkan nggak apa-apa, tapi harus siap dengan konsekuensi. Kalau dia request yang lain itu, maka mengurangi daging yang harus dia terima. Supaya tidak melebihi sepertiga. Iya begitu, harusnya begitu. Ini kan konsekuen namanya. Wah aku tetap jaluk 4,5, ning aku tambahi ilat karo buntut karo sikil 4, yo pek dhewe wae. Bleh dhewe. Nah, jenengan malah ketawa semua kan. Hewan kurban itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Sepertiga itu untuk sahibul kurban. Sepertiga yang kedua untuk akriba. Akriba itu adalah keluarga dekat atau orang-orang terdekatnya sahibul kurban. Dan sepertiga yang ketiga itu adalah untuk fuqara wal masakin. Saya sampaikan. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu boleh gugur. Boleh tidak diambil. Tapi yang nomor 3 harus ditunaikan. Saya ulangi nggih. Sahibul kurban sepertiga. Akriba atau orang-orang terdekat sahibul kurban itu sepertiga. Dan sepertiga yang ketiga harus fakir miskin. 1, 2 boleh gugur, 3 nggak boleh. Maka kalau 1, 2 digugur yang dikumpulkan jadi yang nomor 3 semuanya boleh. Sangat boleh. Hanya saja
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga dengan muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan hendaknya bagi sahibul kurban memakan dari hewan kurbannya walaupun hanya sepotong supaya dia mendapat keberkahan dari ibadah kurban yang dia lakukan. Artinya kalau memungkinkan tetap dia mengambil walaupun hanya satu potong. Supaya apa? Dia mendapat berkahnya. Tapi kalau memang dia mau melepaskan 100% sah. Sah, nggak diambil sama sekali nggak apa-apa. Makanya nggak boleh lebih, kurang boleh, lebih nggak boleh. Atau dilepaskan totalitas malah nggak ada masalah. Kayak kami misalkan di Kahfi itu kami selalu ada program tebar hewan kurban di daerah pelosok, ngerti nggih Pak nggih? Itu dari awal yang kurban kepada kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang berkorban bersama Kahfi, dari awal kami sampaikan Kahfi tidak akan pernah bisa memberikan hak sohibul kurban. Kalau panjenengan masih mau ikut berarti kami nggak akan memberikan hak panjenengan. Kenapa? Karena daerah yang kita tuju lebih butuh daging. Jadi bahasanya kami minta kesepakatan untuk melepaskan haknya bagi sohibul kurban. Dan alhamdulillah masih berjalan. Insya Allah tahun ini membenjang kalau pas kurban nanti tebar kurbannya di Kabupaten Semarang insya Allah. Di daerah Sumawono, agak pucuk sana. Gunung. Ngeten nggih? Jadi kayaknya mau jumun izin Pak Joko, kalau Pak Joko sebagai ketua panitia itu adalah organisatornya saja. Dia tidak bisa mengambil kebijakan dari hak daging itu kecuali dari awal semua sohibul kurban bersepakat. Itu kalau 6 sepakat 1 enggak ya gagal. Bersepakat kemudian monggo pembagiannya terserah Pak Joko. Wah, itu bebas jenengan bisa bagi terserah. Jenengan lobby toh bari gitu. Yang kedua, saya tambahkan sedikit nggih pun komat biar sekalian. Biasanya akan jadi diskus boleh nggak daging kurban itu dimasak? Boleh. Ya dimasak boleh Pak. Sebelum ini belum selesai, jangan boleh dulu. Anjir iki dereng selesai jenengan jawab kok. Sekedap palon-alon. Bolehkah daging kurban dimasak di masjid untuk dimakan? Sebentar. Langsung atau tidak langsung tidak ada masalah Pak. Tapi yang jadi titik tekannya adalah selama tidak dikhususkan untuk kelompok tertentu. Contoh hanya untuk panitia, nggak boleh. Kenapa? Berarti itu upah. Dimasak di masjid, kemudian siapapun boleh datang, boleh dahar, boleh. Iya, jangan dibatasi. Kalau dibatasi terjebak di upah. Jangan dipahami ya. Jadi memasak sebagian itu boleh kalau dengan posisi dimakan bersama-sama. Atau yang kedua, ada posisi yang kedua yang lebih enak bahwa dimintakan izin kepada sohibul kurban. Karena ada jatah tadi sepertiga yang kedua untuk akribah, untuk keluarga dekatnya itu dimintakan dari itu untuk dimasak itu boleh juga. Ada dua solusi dari kurban ini. Tapi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kula nyuwun matur terakhir ini sebagai konklusi sampun wektalipun komat nggih. Sebenarnya syariat kurban Allah tetapkan supaya kita berbagi kebahagiaan makan daging kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sebenarnya. Maka kalau kita di rumah sudah terbiasa makan daging, maka pangapunten sak cekape kemawon. Kenapa? Karena kita sudah cukup. Bahkan hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka kalau dulu ada pendapat daging kurban harus dibagi di komplek di lingkungan itu saja, ternyata pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, daging kurban boleh dibagi keluar daerah dan boleh dibentukkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka hari ini ada dibikin kornet ya. Dibikin kornet untuk bisa didistribusikan daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan itu diperbolehkan. Artinya apa? Bapak dan Ibu, asasnya adalah maslahat. Maka kalau di sekitar Masjid As-Salam di sini ada warga pangapunten nggih. Niku kula nyuwun matur teng Pak Joko secara khusus nggih. Kalau ternyata di sekitar Masjid As-Salam ini secara sensus warga sekitar ada warga-warga yang lebih membutuhkan, maka harusnya jatah dagingnya mereka lebih daripada orang yang biasa. Harusnya begitu, karena adil tidak harus sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sejauh saya kalau bahas fikih kurban panjang, masalah hewannya aja juga belum kita bahas. Tetapi ala kulli hal saya hanya mendoakan dan berharap mugi-mugi kula panjenengan dimudahkan Allah untuk bisa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menghadirkan hewan kurban yang terbaik versi kita masing-masing dan jangan terjebak nek ora kurban kewan sing penting ora kurban perasaan, tidak boleh.
maka semoga kita ridho kepada Allah. Akhirnya porsinya begini, sing iso kurban hewan silahkan membeli hewan kurban yang terbaik, yang tidak bisa membeli hewan kurban silahkan mencari pahala untuk membantu meragati hewan kurban, karena nilai pahalanya itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan pernah berkecil hati, Allah Maha tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan untuk semua perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.